Kami ada karena semangat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat datang di Podscout Pramuka UIN Jakarta. Halo semuanya, selamat datang di Podscout Pramuka UIN Jakarta. Podcast yang akan membahas tentang kehidupan mahasiswa, mahasantri, aktivis, dan mahasiswa-mahasiswa secara umum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bersama dengan kita, Pramuka UIN Jakarta. Kali ini bertemu lagi dengan saya, Banu Muhammad Al-Kindi atau host Kindi, yang sekarang hari ini sudah masuki episode kedua. Kali ini kita akan sedikit berbeda pembahasannya. Tidak seperti minggu lalu ya, kalau kita minggu lalu membahas tentang kehidupan menjadi mahasiswa secara umum. Sekarang kita akan lebih spesifik, masuk sebagai bagaimana survival menjadi anak kosan dan anak rumahan. Nah, kali ini saya nggak bakal sendiri nih. Ada dua anggota Pramuka UIN Jakarta yang akan ngoceh bareng di Podscout kali ini untuk saling berbagi. Siapa dia? Perkenalkanlah diri kalian. Halo, aku Sinditri, aku dari Pendidikan IPS semester 5. Halo Cindy. Aku pulang pergi kak, nggak Wah, ngekos. oke, pulang pergi ya. Oke, sekarang yang anak kos nih siapa ya? Yang anak kos silahkan nih, anak kos. Kak Halo Intan. semuanya, kenalin, aku Intan Nur Aulia Firdaus, mahasiswi jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam semester 5. Aku asal dari Sukabumi, Jawa Barat. Wah, Sukabumi. Jauh apa deket itu ya? Sekitar berapa jam kalau dari sini? Sekitar 5 jam. 5 jam ya? Iya. Wah, lumayan jauh. Kalau naik bis ya Pak? Kalau naik bis 5 jam dari Sukabumi Ciputat Sukabumi. Kalau yang ini kayaknya kepleset nyampe ya. Lumayan sih, 1 jam dikit lah, lebih 1 dikit. jam sedikit. Atau memang rumahnya di mana nih? Rumahnya tuh di Cimanggis kak. Cimanggis itu Depok ya? Iya, mepet Cibubur gitu deh. Teman-teman yang mau mampir numpang ngopi atau minta makan bisa nih ke tempatnya Cindy ya. Boleh banget. Karena nggak jauh-jauh banget. Oke, kalau ke rumahnya Intan jauh, tapi kalau ke kosannya Intan lebih dekat lagi. 5 menit kepleset nyampe. Deket banget. Dekat banget kan? Oke, nah sekarang kita ngobrol nih. Bagaimana sih sebenarnya kehidupan mahasiswa-mahasiswi di kosan atau di rumahan? Seperti itu ya. Mungkin dari Kak Intan dulu nih. Kak Intan ngekos di mana nih? Aku ngekos di kosan Pondok Sakinah depan makam UIN Kak. Di makam UIN apa depan makam UIN ya nih? Depan makam UIN. Oh, Kak. kirain di Kosan makam UIN ya. Soalnya agak serem gitu kan makam Serem. UIN gitu. Kalau di makamnya Kak serem. Itu kalau malam ada yang manggil nggak? Ya ada. 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 Oh, satpamnya. Oke. Nah, jadi itu daerah Jalan Semanggi 2. Kalau mahasiswa UIN yang sudah sekitar 1 tahun, itu pasti sudah tahu sekitar mana Jalan Semanggi 2, Semanggi 1, kemudian Legoso, dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, di kosan nih, biasanya anak kosan kan kalau kita dengar, wah anak kosan itu hidupnya menderita. Menderita nggak sih menjadi anak kosan? Enggak kok Kak. Enggak ya? Emang gimana tuh anak kosan? Ya, sebenarnya anak kosan itu ada enak gak enaknya sih, tapi lebih Oke. banyak enaknya kok. Lebih banyak enaknya? Iya, kayak gitu. Oke, gimana tuh gimana? Jadi sebenarnya seru sih gitu ngekos itu kan. Apalagi kalau saya kan memang sudah dulu biasa gitu ya, Oke. meninggalkan orang tua gitu, paling ya sering kontak sama orang tua gitu sih. Oke, Jadi berarti agak kangen kayak gitu. permasalahan terberatnya adalah di rindu. Dirindu sih, rindu kampung halaman gitu kan. Oke, rindu kampung halaman. Benar nggak nih yang bukan anak kosan kira-kira bagaimana itu? Ya karena kalau aku anak rumahan ya PP, jadi tiap hari ketemu mama bapak, jadi biasa aja sih. Biasa aja. Nggak rindu-rindu amat. Rindu aku nggak nih? Hmm. Oke. Bercanda guys ya. Nah, menjadi anak kosan hal yang terberat itu pertama adalah rindu. Jadi sebagai anak kosan, kita sebagai anak yang baik itu tetap harus komunikasi sama orang tua. Seperti itu, biar rindunya juga tersampaikan dan doanya juga tersampaikan, seperti itu. Nah, kalau di kosan nih, kehidupan di kosan itu masak sendiri atau beli nih Kak Intan?
Jadi waktu pertama-tama sih kita masak sendiri Kak, karena memang di rumah itu kita udah bawa kompor gitu kan. Oke, berarti ke kosan bawa kompor nih ya? Bawa kompor, terus bawa magicom juga, jadi masak nasi dan masak lauknya gitu sendiri Kak. Oke, semuanya tuh sendiri. Nah ini bisa lebih hemat ya? Lebih hemat. Oke, coba kita bandingkan dengan yang di rumah. Nah, kalau misalkan kalau masak berarti setiap hari hitung saja tidak mengeluarkan uang untuk makan. Misalkan nih, kalau yang pulang pergi gimana? Kalau aku sih bawa bekal. Oke, bawa bekal, benar Kadang banget. bawa bekal, siang kan makan bekal dari rumah. Terus kalau kuliahnya sampai sore biasanya nongkrong Kak di kafe-kafe, di warung-warung dekat kampus. Nongkrong nih. Kalau anak kosan nongkrong juga nggak nih? Anak kosan juga nongkrong dong. Asik, benar. Ya, Emang gimana tuh? Ya tapi kita ngelihat dulu budget gitu Kak. Kalau Oke. misalkan kita ada uang nih, ada uang simpenan buat nongkrong, ya kita bisa ikut nongkrong dong. Masa kita diem-diem aja gitu. Oke, good. Benar. Jadi ya kalau aku ya, jadi pernah hidup di mana? Dari rumah. Habis itu pernah ngekos juga. Perbandingannya sebenarnya 11-12. Yang membedakan tadi rindu saja sebenarnya. Tapi lebih kurangnya itu bagaimana kita ya? Karena keluar duitnya itu lebih kerasa enggaknya itu ketika kita boros atau enggak. Benar gak sih? Bener banget. Oke. Nah nih sekarang anak rumahan nih. Anak rumahan kendalanya kalau ke kampus itu gimana sih? Macet lah udah pasti ya. Macet Daerah ya. Depok, OTW Jakarta tuh macet banget. Jadi bensin juga boros. Oke. Terus makan juga sih kan Kak. Bekal kan cuma sekali bawanya. Terus kalau kegiatan di kampus kan sampai sore sampai malam. Jadi jajan buat nongkrong juga keluar lebih gitu ya. Berarti kadang di situ duit kita habis ya. Iya, buat bensin sama buat makan. Bensin sama makan. Dan kena macetnya juga nggak Bener enak. banget. Oke. Nah, minusnya jadi anak rumahan itu kadang kena macet, guys. Karena Ciputat ini adalah benar-benar tidak macet. Itu adalah pembohongan ya. Maksudnya benar-benar macet seperti itu. Ya begitulah. Harus dirasakan hal seperti itu. Nah, bedanya sama anak kosan itu gimana nih? Jadi kalau di kos ini ya, misalkan kan deket nih ya kosan ke kampus itu. Jadi kalau misalkan kita lapar, kita bisa balik dulu nih ke kosan. Kalau misalkan nggak ada jam mata kuliah gitu ya. Jadi kita bisa balik dulu ke kosan, kita makan dulu gitu, rapi-rapi lagi. Terus kita balik lagi deh ke kampus gitu Kak. Kalau ngekos. Wih, lebih gini ya. Ternyata lebih bisa lebih fleksibel. Ya, lebih fleksibel kehidupannya karena bisa bolak-balik. Ketika nggak ada jam, pulang dulu ke kosan. Biasanya kalau yang pulang pergi nih, pulang juga dia, tapi ke kosan teman, bener Iya, gak sih? bener banget. Ketawa nih kayaknya yang suka suka berteduh di kosan teman. Iya, benar. Nah, kendalanya nih, kalau misalkan kendalanya anak kosan itu biasanya tentang keuangan. Nah, keuangan ini kalau pernah nggak sih Kak Intan atau Kak Cindy juga ya, kita langsung bandingkan saja nih, atau kita compare. Sebenarnya compare sama bandingkan bedanya apa sih? Sama aja ya. Iya, nggak jauh. Compare dan bandingkan sama ya. Maksudnya kita sandingkan bersama. Nah, ketika Kak Intan nih sebagai anak kosan tidak punya uang untuk makan lah. Nah, itu bagaimana Kak Intan? Dan untuk Kak Cindy ketika tidak punya uang, itu bagaimana? Oke, langsung Intan jawab ya Kak. Jadi kalau anak kosan itu kan kebetulan Intan ada kompor dan magicom nih. Jadi Intan itu nanti misalkan ngajak teman-teman yang lain kita patungan beli bahan makanannya, nanti masak di kosan Intan gitu Kak. Jadi kan kita bisa makan bareng gitu Kak sama teman-teman yang lain. Benar. Solutif banget. Sekarang yang anak rumahan nih, kalau nggak punya duit, tapi makan sebenarnya ada aja, tapi kan kadang nggak mau makan di rumah tuh. Nah, itu gimana? Nah, kalau kayak gitu numpang ke kosan. Berarti Kak Cindy adalah salah satu donatur yang ketika kita sama-sama makan, kita sama-sama lapar, kita makan bareng gitu ya. Jadi makannya tuh pakai kertas nasi gitu loh Kak. Jadi Gimana kita tuh? berjejer. Oke. Terus makannya bareng pakai kertas nasi. Bukan kertas nasinya yang dimakan, Bro. Iya, pakai nasi. Jadi masak bareng. Nah, itu biasanya hal-hal sebagai mahasiswa, kalau teman-teman nggak punya teman
nggak punya teman banyak atau cuma sekedar kuliah pulang atau apa kupu-kupu. Iya, kupu-kupu. Kupu-kupu biasanya relasi atau kekeluargaan dengan teman-teman itu sedikit. Jadi nggak bisa merasakan hal itu ya. Iya. Jadi kalau kasihan bagi kalian yang kupu-kupu dan lapar. Iya. Nanti Harus kalian tanam lapar sendiri. beneran. Harus Iya. tanam Tapi kalau sendiri. punya teman kan lebih enak gitu. Kita Bisa minta. iuran, atau setidaknya ketika tidak bisa mengeluarkan materi, bisa mengeluarkan jasa, tukang masaknya, tukang Iya. beli-belinya seperti itu. Ini sebenarnya sama-sama saya juga begitu, guys. Oke, nah biasanya paling enak nih kita sebut kehidupan menjadi mahasiswa yang pulang pergi dan mahasiswa yang yang ngekos. Itu tadi adalah permasalahannya antara ada di macet, rindu orang tua, kemudian ya permasalahan-permasalahan umum seperti ketika ada kondisi yang melemahkan seperti tadi, tapi solusinya sudah ada. Nah, itu relasi itu adalah kunci. Betul nggak sih? Bener banget. Nah, gimana tuh coba disampaikan apa sih manfaatnya gitu loh sebenarnya dengan kita memiliki banyak teman atau gabung dengan organisasi itu gimana? Yang tadi dibilang tuh Kak, kalau lagi nggak punya uang bisa ngajak temen, lu punya duit nggak? Kita sharing yuk. Soalnya gue lagi nggak punya duit nih, makannya bareng yuk gitu. Atau kalau lagi ada kesulitan di jalan, misalkan anak PP kan bawa motor, terus bannya bocor atau bensinnya habis, itu biasanya aku langsung telepon teman-teman pramuka sih, bantuin dong, dorongin motor bocor nih gitu. Atau Pasti mau nggak tuh? mau pasti. Pasti mau, guys. Pasti ditelepon tuh langsung satset gitu, nyampe di tempat was di TKP. gitu ya. Suruh bayarin dulu bensinnya, terus suruh tungguin dulu nih motornya gitu. Oke, kalau Kak Intan gimana nih merasakan dengan adanya relasi dari sebuah organisasi ini? Ya kalau aku sih ya, jadi ngerasa kan kesepian gitu, kesepian. Maksudnya Kesepian sini aku karena- temenin. iya, karena kita anak rantau gitu kan, jadi kenalan itu nggak banyak gitu ya. Jadi kita pas mulai ngekos dan mulai kuliah itu pasti nyari-nyari relasi gitu. Dan kebetulan aku ini anak organisasi pramuka gitu. Jadi kalau misalkan sepi nih nongkrong, nggak ada temen nongkrong gitu, ayo sini main ke kosan gitu kan. Jadi itu anak-anak pramuka gitu. Oke, berarti dengan adanya teman itu sebenarnya memudahkan kita, dan adanya anak kosan itu memudahkan anak rumahan. Bener banget. Terima kasih anak Benar, kosan. terima kasih anak kosan. Mengisi gitu ya. Apa sih bahasa ilmiahnya itu simbiosis mutualisme? Soalnya anak kosan juga kalau mau kemana-mana kan pasti minta anterin anaknya pulang pergi. Iya, benar. Wih, ada rapat nih, jemput dong. Iya, Kan searah gitu. sama kosan. Oh iya, nanti gue dari rumah jemput ya. Iya, karena kan anak PP yang punya motor. Biasanya anak kosan tuh nggak ada motor kan, beberapa. Oke, nah, sebagian ya. Oke, Jarang ada jadi yang bisa antar jemput, bisa numpang istirahat. Iya, benar Asik. banget. Asik banget kan kalau kita ikut organisasi. Begitulah kalau teman-teman akan merasakan di mana susahnya punya teman atau tidak punya teman seperti itu, karena pasti banyak yang berbeda di antara keduanya. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Kak Intan sama Kak Cindy, dalam kehidupan mereka menjadi seorang aktivis dan mereka adalah satunya anak kosan, satunya anak rumahan. Seperti itu. Ya, kayaknya kita sudah cukup lama ya. Gak lama-lama banget sih. Cuma kalau kelamaan nanti bingung. Bosen. Iya, bosen. Jadi mending dibuat kangen aja ya, Iya, dibanding dibuat bener. bosen. Oke deh, mungkin itu aja. Oh iya, tadi belum disampaikan nih, Kak Intan sama Kak Cindy perkenalannya belum selesai. Mereka belum nyebutin nama IG. Oh iya. Nah, barangkali ada yang kepo-kepo kan? Silakan Kak Intan. Nanti follow ya IG aku di @bintang_aulia5 gitu kan. Kalau Instagram aku @cintri CINDTRI. Satunya bintang.aulia. Bintang_aulia. Oh, bintang_aulia F5. F5 sama Cintri. Cintri CIN
DTRI. Oke, susah-susah ya. Dibanding kayak gitu langsung aja @KINDY_stop. Ya, jadi promosi. Kindi stop. Oke. Nah, seperti itulah kurang lebihnya kita sebagai anak organisasi yang berkehidupan di Ciputat, kita mengajak teman-teman untuk sama-sama gabung sama kita di Pramuka UIN Jakarta. Iya, benar. Itu karena akan banyak relasi, akan banyak kemudahan, dan teman-teman bakal merasakan hal kekeluargaan dan lain-lainnya ya. Iya. Lebih dari sekedar kuliah biasa. Gitu lah ya, karena kita lebih dari kuliah. Oke, mantap. Lebih dari kuliah. Karena banyak hal di pramuka yang gak kita dapat di bangku perkuliahan. Oke, itu aja kali ya. Mungkin dibanding kepo-kepo nih pendengar Podcast Pramuka UIN Jakarta bisa ngepoin langsung di Instagramnya Pramuka UIN Jakarta atau YouTube-nya Pramuka UIN Jakarta juga. Twitter dan Facebooknya juga Pramuka UIN Jakarta. Silahkan dikepoin. Nanti adminnya baik kok. Adminnya baik, bukan gua sih. DM aja pasti dibalas seperti itu. Yang penting nanti follow dulu. Oke, terima kasih. Gua Kindi dari Pramuka UIN Jakarta mengucapkan terima kasih buat teman-teman sudah mendengarkan, dan jaga kesehatan selalu karena masih kondisi yang belum menentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.